Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Mudah-mudahan syukur kita ini ya, di pagi hari ya dikersakake nindakake sholat subuh, berjalan kaki, mudah-mudahan semuanya dihitung sebagai upaya kita di dalam memperbaiki ya. Sebab sekarang itu kados-kados dunia ini oleh Gusti Allah itu betul-betul dikontraskan ya, dengan kejadian yang serba cepat ya. Seneng-seneng berhasil menyelenggarakan G20, tahu-tahu musibah di Cianjur ya. Konon yang meninggal itu 200 lebih ya, sudah 200. Sementara di Qatar orang berpesta bola ya. Sampai Arab Saudi itu menghadiahkan pemainnya Rolls Royce Lanton nggih. Nah, itu luar biasa. Jadi oleh Gusti Allah itu diputer ya, antara watil kal ayyamu nudawwiluha bainanas kan itu. Kejadian dan kehancuran itu selalu diputarkan di tengah-tengah kita dan dengan cepat sekarang ini merubah nasib orang ya, dengan cepat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tetapi jangan lupa watu izu, tapi watu dillu watu dillu juga man tasya. Oleh karena itu monggo kita prihatin ya, dengan prihatin kita. Prihatin ini bukan susah loro-lopo, tapi pasrah mepet takorub nang Gusti Allah. Nah ini kita teruskan malih nggih. Auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin sudah hunalika. Nah, jadi Nabi Zakaria juga ternyata ini kepincut. Nah, kepincut ya dengan apa namanya, dengan kejadian nggih matur nuwun Ibu, dengan kejadian apa yang terjadi pada Siti Maryam, kemudian apa namanya, bagaimana Ibu Hana yang sudah tua ya, kemudian masih dikaruniai ya, anak. Nah, itu. Oleh karena itu Nabi Zakaria pun ternyata kepincut hunali, tapi yang bercerita ke kita Gusti Allah ya. Jadi bukan seolah-olah. Nah, itu kan Gusti Allah tuh bercerita ke kita seolah-olah apa yang terjadi pada ibu keluarganya Pak Imron, keluarganya Nabi Zakaria. Ini seolah-olah yang bercerita itu kan Nabi Zakaria, seolah-olah, padahal yang menyampaikan ke kita ini Gusti Allah. Jadi artinya memang semuanya itu dalam koridor skenario Gusti Allah gitu. Tapi ya berarti ada pepeling khusus untuk kita kan, pepeling khusus.
lama ro'a Zakaria zalika. Jadi ketika Nabi Zakaria itu melihat, oh iya ya, gimana kahananipun kejadian yang sudah terjadi pada Siti Maryam ketika ternyata Gusti Allah itu annal qadira alal ityani bisyai'i bi ghairi hinihi. Ya, bayangkan ternyata Gusti Allah itu sangat berkuasa, sangat maha kuasa, sangat maha segalanya tuh. Ala ityani bisyai'i, ketika Gusti Allah mendatangkan sesuatu, ya ityan itu mendatangkan, nekani bisa ini. Fi ghairihinihi, ya ketika sesuatu itu yang terjadi bukan pada masanya, ya yaitu yang digambarkan bagaimana mendapatkan buah musim dingin pada musim panas atau mendapatkan buah musim panas pada musim dingin. Ternyata sangat luar biasa. Qadirun alal ityani, ya kalau begitu insya Allah pasti, nah, menurut Zakaria qadirun alal itlani bil waladi, kan itu. Kalau karena itu pasti Gusti Allah itu punya kuasa juga ketika beliau diminta untuk bisa memberi anak, maunya kan gitu, untuk mendatangkan seorang anak. Ketika alal kibari wakana ahlu baiti ing qorodu, tatkala aku iki wis tuwa, Nabi Zakaria pun sepuh. Wakana ahlu baiti, begitu juga istrinya, ahlu baitihi itu istrinya, ya. In qorodu, tatkala istrinya itu wis podo, ya kalau bahasa sekarang ini wis wis tidak mungkin punya anak lah, kalau ya wis akhir apa istilahnya itu, ya, sudah buat di atas, sudah bukan hanya main paus Pak, memang sudah mandul. Jadi itu mandul. Nah, akhirnya ini ceritanya seperti itu. Jadi Hunalika itu menjelaskan ke kita, iya Nabi Gusti Allah tuh maha kuasa ngetakno buah. Kalau begitu pasti maha kuasa juga ketika Nabi Zakaria itu berharap juga punya anak di saat Nabi Zakaria sampun sepuh. Begitu juga istrinya itu memang sampun mandul. Dan dulur-dulurnya juga sudah pada meninggal semua, katanya ingqaratu, sudah meninggal semua. Saiki ben ono bolo. Akhirnya da'a Zakaria robbahu, kan da'a ndonga. Sinten Zakaria, Nabi Zakaria robbahu ing pengaranipun Jaka Nabi. Nah, kapan berdoanya itu di tempat yang khusus. Nah, lama dakholal mihroba lissolati jaufal laili. Nah, jadi ini untuk jadi pepeling pada kita, makanya review dari apa yang sudah kita kemarin kan sudah. Jadi dalam rangka ternyata ini ada pelajaran yang cukup luar biasa. Kalau kita ini betul-betul berdoa pada Gusti Allah, ya sebagaimana yang sudah sampaikan, suatu ketika doa ini juga akan terjadi. Walaupun memang ada juga yang sudah berdoa, tapi sekarang itu kan ada namanya bayi tabung loh, bagi bapak dan ibu yang kesulitan. Lama dakholal mihroba lissolati jaufal laili. Jadi berdoanya Nabi Zakaria itu di salah satu tempat ruangan di masjid, yang konon ruangan ini juga dijadikan tempat Siti Maryam supaya terprotek, yaitu kemarin kan digambarkan seperti itu, terprotek dari dari gangguan macam-macam. Kapan berdoanya Nabi Zakaria itu waktu sholat malam, jaufal laili, tengah-tengah malam, Bu. Jadi sholat bengi itu memang ini kan kita sudah berapa ayat itu yang sudah kita itu kan dalam surat Ali Imran itu tentang keistimewaan sholat as-shodiqina kan nggih. Terus wal mustaghfirina bil
ashar. Qulillahumma, terus kan al mustal, ada berapa sifat kan? Satu, itu kan sodikin, terus apa Bu, masih ingat gak itu? Kemudian qonitin, ya kan, al munfikin, orang-orang yang mau selalu berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, kan masih dalam surat Ali Imran itu. Masih ingat ya. Jadi ada sifat istimewa orang-orang yang satu kan orangnya selalu benar, sodikin, qonitin, selalu taat, al-munfikin, selalu mau bersedekah, al-mustaghfirin. Nah, itu diingat-ingat itu. Jadi sifat orang istimewa yang betul-betul jadi priyantun ingkang istimewa. Qala ngendi, ya ini yang berdoa maksudnya. Qala itu matur ya. Sinten Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Nah, makanya ayat ini, ayat 48 itu sampai ayat 38 sampai ayat 41 itu satu paket. Qala matur sinten Nabi Zakaria, Robbi duh Gusti, duh pangeran kula, habli mugi panjenengan maringi li dumateng kula, maringi sinten min landungka saking ngersanipun panjenengan, maringi durriyatan thayyibatan, durriyatan thayyibah, durriyatan ing keturunan, thayyibah ingkang sae-sae, ae waladan solihan tegese dipaparing putra ingkang soleh. Monggo, jadi jangan sampai tidak berharap doa kita ini untuk tidak melahirkan anak yang soleh. Lebih-lebih harapan saya, nah, kita ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang hebat-hebat, nah, yang tangguh, yang yaitu yang mempunyai 5 sifat. Ya, orang yang hebat kan 5 sifat yang digambarkan oleh Gusti Allah itu. Kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan, ketaatannya bisa, ya. Kemudian kedermawanannya, jadi pemimpin harus dermawan. Nah, itu. Kemudian selalu nyuwun sepuro, nyuwun ampunan pada Gusti Allah di malam hari. Ya, itu ya, kalau harus dipilih seperti itu Bu, supaya karena apa? Pemimpin itu menentukan api elenya suatu kaum itu sangat tergantung kepada pemimpinnya. Dinur ra'iyati ala dini mulkihim, kata Patan. Dinur ra'iyati, baik buruknya keberagamaannya suatu rakyat, suatu wilayah, tergantung kepada bagaimana baiknya seorang pemimpin. Jadi penting ini, makanya ketika proses pilihan ini monggo jenengan seleksi betul, jangan terbuai, teriming-iming. Jadi kalau jenengan memilih kepada orang yang teriming-iming, kategorinya riswah gitu. Kita dapat ya, bukan kategori riswah, dan itu berat. Jadi jangan-jangan ini musibah itu ya juga bagian dari, dan konon di suatu tempat kalau terjadi musibah itu mesti di situ ada maksiat, ada perbuatan yang tidak ditolerir lagi oleh Gusti Allah. Ya, benar tidaknya sih saya dapat cerita ketika survei ke Lapindo itu, dulu di tempat Lapindo musibah itu ternyata ada pabrik miras yang eksportir, yang produknya diekspor. Konon di Cianjur juga tersiar berita
kaum Lutiyah ternyata banyak populasinya. Ya, itu yang kaum Lutiyah itu ke LGBT ya. Konon, tapi kan itu di media medsos ya, itu. Akhirnya Gusti Allah ya memang Cianjur ini Cianjur Puncak Bogor itu memang tempat-tempat yang dunia permaksiatannya ya juga cukup luar biasa. Apakah itu sebagai eksperimen Gusti Allah mengingatkan ya. Makanya kita ini harus husnudon ya dengan kehendak Gusti Allah itu. Ramai itu di medsos itu katanya konon di daerah-daerah Boponjur itu Bogor, Puncak Cianjur itu memang sudah lama itu cerita yang terkait dengan bagaimana payung puncak. Mudah-mudahan saja ini bagian daripada peringatan Gusti Allah untuk kita ya, karena apa, kasihan kan kalau sudah kena musibah itu semuanya. Maka pemimpin itu penting ya, untuk menjadi suluh, menjadi penerang, menjadi pembimbing ya, pemimpin untuk menjadi uswah. Innaka sauté panjenengan Gusti iku sami'u dat kang moho midanget ai mujibu tegese dat kang moho mengabulkan ad-du'a ing wa sami'ud du'a ngoten terus nggih. Nah, menurut logika itu kan gak mungkin Nabi Zakaria yang sudah sepuh, kemudian istrinya yang sudah mandul yaitu yang dan saudaranya itu, menurut logika itu mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini untuk ayat ini memang seolah-olah sing cerita itu Nabi Zakaria berdoa. Artinya kita pun nggak boleh putus asa gitu loh. Jangan menganggap bahwa kita aku koyo ngene sudah tidak ada harapan lagi, nggak boleh. Jangan sampai ada kata-kata aku iki ora ono harapan maneh. Coba walai tai asu min rohila. Jangan sampai kita ini putus asa. Nah, ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Gusti Allah juga memberi ini informasi ke kita, panadatshul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrabi. Panadatsu mongko ngundang sinten al malaikat, memberitahu lah, nada tuh ngundang, nyeluk saja, nyeluk ya, panadatsu mongko nyeluk hu ing Nabi Zakaria. Objeknya dulu ini ya, fa'ilnya siapa yang nyeluk, yang nada itu sinten, nada itu manggil ya. Nah, al malaikatu yaiku malaikat sinten ai Jibrilu tegese malaikat Jibril wa huwa lah ya, utawi Nabi Zakaria iku qaimun nah, jumeneng itu yang sedang berdiri ya, sedang yusolli fil mihrabi. Tatkala Nabi Zakaria itu sedang sholat di mihrab, malaikat nyeluk ya, nyeluk itu manggil ya. Tatkala Nabi Zakaria sedang sholat, malaikat apa ininya itu informasi ya yang disampaikan oleh malaikat Jibril, annallaha yubasyiruka, annallaha ay bi anna wa fi qiraatin bil kasri inna. Jadi ada anna dan ada inna ya, sama itunya. Anna itu untuk menunjukkan taukid. Nah, setelah kata anna itu harus dibaca mansub, annallaha, jangan anallahu. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan Muhammadur, ya Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam bahasa itu ana, ina, la'at, la'ala, laita itu kategorinya amil nawasib. Ya, ada istilah amil nawasib, ya, amil jawajim dalam istilah ilmu nahwu itu. Anna ay bi anna wa fi qiraatin bil kasri ay inna. Jadi ada yang membaca anna atau membaca inna. Anna wa satya Gusti Allah iku yubasyiruka. Basyar yubasyir. Maringi kabar gembira. Basyiron itu kabar gembira. Kabar tidak gembira namanya nadiron. Basyiron wa nadiron, kan ada ayat kan, wada'iyan ila wahibi bi idnihi wasirojam muniro. Nah itu jadi tugas Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad itu satu basyiron, memberi kabar gembira, wa basyiril ladina amanu, karena seterusnya itu kan dalam surat Al-Baqarah itu kan ada lagi, dan suratnya itu basyiron wa nadiron. Kanjeng Nabi itu juga memberi mengingatkan. Karena ada istilah al-wa'du wal wa'id, mengingatkan, mengancam, memberitahu adanya siksa. Nah itu nazir itu. Basyiron ada'iyan ilallahi biidnihi. Nah kemudian Rasulullah itu ngajak kepada jalan Gusti Allah tuh biidnihi, dengan izin Gusti Allah, dengan cara-cara yang baik, ya. Tidak makso, tidak ngancam, ya, tidak tidak brutal caranya, tidak lebih wasirojam muniro, sehingga ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebagai lampu yang menerangi. Nanti ketemu ayat itu Bu pun watos, ya. Jadi peran bagaimana? Nah ayat ini bagi kita itu sebagai cara untuk bagaimana kita berdakwah yang benar menurut tuntunan agama. Gak boleh karena gak cocok. Selama orang ini masih bernapas, tidak boleh diperlakukan semena-mena, yaitu kecuali kalau sudah dibungkus, ya. Dan sudah dibungkus pun kita tidak boleh bercerita tentang kejelekannya. Nggih. Jadi kalau panjenengan ibu-ibu ngadusi, ya, saya berharap di sini nanti ada kursus ngadusi mayit, ya. Sebab kalau tidak kursus itu boten saged itu. Bagaimana cara ngadusi mayit ingkang sae. Jadi kalau ada mayitnya perempuan jangan nunggu mudin perempuan, ya. Apalagi kalau anaknya memandikan ibunya, jangan tak tunggu Pak Mudin saja, nggak boleh nunggu Bu Mudin saja. Justru kita ini harus berebut. Tetapi mohon maaf, ojo sampai panjenengan bercerita tentang kahananipun mayit. Ya mayit itu kok umpamane kok boroken kae gak boleh. Harus dijaga kehormatannya itu. Bapak-bapak juga begitu, ya. Jangan nunggu mayit, ngadusi mayit nunggu mudin teko. Wah, mudine cik jalan-jalan nang pasar turinya kesuwen kan nantinya. Maka monggo di beberapa masjid sudah mulai itu ada ya nantilah kalau sudah normal lagi, kondisinya sudah betul-betul normal, ya kita adakan kursus mandikan mayit. Bagaimana mandikan mayit yang benar, bagaimana mengkapani mayit yang benar, ya, bagaimana nyolati mayit yang benar. Jangan sampai nyolati mayit ada ruku dan ada sujudnya, kan kacau. Nyolati sholat mayit, sholat jenazah ada ruku dan sujudnya, kan ono itu ceritanya. Menguburkannya, bagaimana menguburkan mayit, dihadapkan kemana mayit itu, ya harus ini juga lah, harus. Di samping juga kursus-kursus yang lain, ya,
kursus yang terkait dengan bagaimana kita kursus sholat yang benar, ngaji fikih sholatnya udah selesai Yai Salam itu, tetapi saya lihat masih banyak itu ketika wudunya, ketika bagaimana duduk tawaruk, duduk iftirosh, ya kan, ya perlu diperhatikan juga itu supaya sempurna. Itu hal-hal yang prinsip sebagai seorang muslim. Annallaha atau innal yubasyiruka, maringi kabar gembira wahai, katanya nama malaikat, Reneo, ini awakmu akan dikai kabar gembira dari Gusti Allah. Itu sing malaikat Jibril yang memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Biyahya, kamu wahai Nabi Zakaria akan dipaparing putra sing jenenge Yahya, yaitu musakkolan wa mukhaffafatan. Yubasyiruka itu musakkolan, yubasyiruka tanpa tasdid itu boleh, yubasyiruka musakkolan, ya basyaro yubasyiru tabsyiron kan itu, makanya ada mubasyir yang beri kabar gembira. Jadi basyir, kalau ada yang namanya Bapak Basyir yaitu diberi nama supaya dia selalu memberi informasi yang baik, kabar gembira yang menyenangkan. Basyiron uranya wa basyiril ladina jannati tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Cuman ada ketika orang kafir diberi juga kata-kata basyir, tetapi maksudnya ada kan dalam suatu ayat munafikin, kan munafikin, berilah kabar kepada orang-orang munafik dengan siksa yang menyakitkan. Tetapi ketika kata basyir itu digunakan untuk orang kafir, untuk orang yang tidak menjalankan tuntunan agama secara baik, itu sama dengan penghinaan. Itunya itu konotasinya itu. Tapi bagi orang yang beriman menjalankan tuntunan yang baik, memang kata basyir itu diberikan gambaran untuk diberikan kabar gembira, untuk diberikan informasi yang menyenangkan atau yang mana. Musaddiqan bi kalimati minallah. Ya, jadi ya Gusti Allah itu memberi informasi kan nggak mungkin sesuatu yang tidak benar gitu lah. Hale bener akan kainatin tegese sebagai ungkapan yang memberi kepastian. Ya, kalau saya lebih kainat itu tetap, tapi kepastian minallah saking Gusti Allah. Bi Isa contohnya, bi Isa kalawan beritane akan lahirnya Nabi Isa annahu ruhullah, ya bahwa memang Nabi Isa itu sebagai simbol dari kekuasaan Gusti Allah yang dititipkan lewat Ibu Maryam. Nah, semuanya itu sumia kalimatan. Nah, kenapa dikatakan musaddiqon kalimat? Karena li'annahu khuliqa bi kalimatikun. Karena khuliqa den dadiaken, jadi Gusti Allah itu inama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maksudnya kenapa di sini Nabi Zakaria pun jangan khawatir, kamu Nabi Zakaria nanti kamu pun akan dipaparing seorang anak yang anaknya juga menjadi penerus kerasulan dari Nabi Zakaria. Begitu juga ya informasi akan diberi akan dipaparing seorang anak dari Siti Ibu Maryam yang bernama Isa. Dan itu semua proses-proses kejadian seperti Nabi Adam, proses kejadian seperti Nabi Isa, proses kejadian seperti Nabi Yahya, itu semua merupakan gambaran dari kekuasaan Gusti Allah. Dan Gusti Allah untuk bisa menjadikan itu semua tidak perlu mikir ya opo carane, tapi cukup dengan kata kun. Nah,
Anak putu Nabi Zakaria ini wasayyidan wahasuron wanabiyam minaso solihin, yaitu satu akan menjadi sayyid, ya sayyidan jadi pemimpin, ya jadi bahasa Maduronya jadi bendera, jadi pemimpin, jadi tuan, ya. Ay matbu'an tegese dadi wong yang dianut, yang dibisana. Wahasuron lan hale manu'an minan nisa, ya mohon maaf ini Bu, ini menjadi orang yang bisa dipilih oleh orang perempuan. Nah itu itu. Jadi menyegah itunya itu apa, terjaga. Hasuron itu terjaga, terlindungi, ya, dari bujuk rayu. Ngapunten Bu nggih, ini tafsirannya kan manu'an minan nisa ini, jadi terjaga, terhindar dari apa, dari kepincut orang perempuan. Memang orang laki-laki itu Bu, ya lihat orang perempuan itu memang agak aneh, ya. Berbeda dengan orang perempuan lihat orang laki-laki. Makanya kalau tanya orang perempuan itu kadang-kadang jinak-jinak merpati katanya, koyo-koyo oh gelem, tahu-tahu takoni ora gelem. Nggih, leres ta Bu. Kalau bapak-bapak enggak, ngebet terus ya bapak. Nah, tetapi Nabi Isa, Nabi Yahya atau anak putuni Nabi Zakaria ini terlindungi, ya dari ini, dari tergoda, ya, seperti Nabi ini, coba jenengan Nabi Yusuf, ya kan, bagaimana Julaiha yang tergila-gila, iya kan, leres Julaiha nggih, ya. Sampai membuat mengaapkan, sampai ada ayatnya itu, awakmu wedo-wedo, apa kamu gak tertarik tak dengan bagaimana kegantengan Nabi Yusuf. Dan waktu itu Nabi Yusuf belum jadi nabi kan, jadi kegantengan Nabi Yusuf sampai coba saiki ngene ae lah, saiki coba awakmu juken lading-lading sing landep kan itu nggih. Ya, ketika habis itu Nabi Yusuf suruh keluar. Wah, begitu Nabi Yusuf keluar itu kan bagaimana, apa ungkapannya itu kan? Ayah sapa sing hafal Bu? Ada asqaq wa samsa wa qamarun li autumdi sajidin, kan itu bagaimana? Sampai tangannya terpotong-potong, ini gitu kan? Ya. Sampai dia mahada basyarun ila malakun karim. Wah, iki dudu wong lanang iki. Itu malaikat yang diturunkan oleh Gusti, saking kepincutnya, saking terbuainya dengan kegantengan Nabi Yusuf. Bayangkan. Nah, ini Nabi Yahya, Nabi Isa itu dijogo, direkso dari keterbuaian kalau dia melihat. Lah ini mohon maaf ini sebetulnya gambaran bagaimana karakter laki-laki di Timur Tengah kalau melihat perempuan. Nah, itu makanya muncullah ayat hijab di kemudian, kan ada ayat kenapa ibu-ibu auratnya dibedakan supaya bapak-bapak tidak mudah terbuai. Tapi sekarang dengan HP itu justru aneh-aneh sekarang ini, nggih. Naudzubillah min wahasuran, dan terjaga dari orang perempuan. Ngapunten ibu-ibu, ini bukan diskriminatif ya, sebab laki-laki itu ya itu tadi, karena makanya istilah dikenal dengan mata apa Bu? Mata keranjang. Hati-hati. Wong kadang-kadang sudah punya istri, delok istri wong cik katut. Nauzubillah min dzalik. Makanya bapak-bapak ya yang belum punya istri lagi segera nikahlah, biar tidak membayangkan kaya opo. Pak Yahya nggih, monggo Pak Yahya. Wong Nabi Zakaria ini usianya sudah sepuh, 100 tahun lebih digambarkan menurut riwayatnya. Nabi Zakaria nih Pak Yahya, nggih. Masih punya anak namanya Yahya. Monggo, makanya Pak Yahya, monggo Pak Yahya pun
Gak usah iyakunul fuqara yughnihumullah. Ya, kalau kamu dalam kondisi ekonomi tidak mapan, ya jangan takut, yughnihumullah. Dengan punya istri lagi insya Allah. Wa nabiyyam minas sholihin wa nabiyyan, dan diangkat juga sebagai seorang jadi nabi. Nabinya juga begitu, minas sholihin. Nah, saking melahirkan golongan-golongan ingkang soleh. Maksudnya apa? Menurut satu riwayat, ruya annahu lam ya'mal khoti'atan. Jadi maksudnya wa nabiyyam minas sholihin itu sekecil apapun ya putra dari Nabi Zakaria ini tidak pernah melakukan sesuatu yang jelek. Khoti'ah itu dosa kecil, perbuatan keliru, perbuatan salah, perbuatan luput. Walam yahumma, begitu juga tidak punya angan-angan ya, untuk melakukan jelek-kejelekan. Kadang-kadang kita ini membayangkan karena satu ketika ya awak-awak ini kan rodo kapate ya, makanya kita ini bisa terjaga, tidak bisa berbuat mas. Kadang-kadang angan-angan ya opo yo, koyo artis-artis ini, kok berani-beraninya pamer ya, pakaian di pantai ya, kan itu. Kadang-kadang pikiran kita ngelamun ya opo yo kalau dia bojo, kadang-kadang kayak bayangan-bayangan seperti itu bagi orang yang oleh Gusti Allah di hatinya digegem, hatinya dirawat, hatinya itu dipantau, itu gak ada pikiran sing ngeres-ngeres ya, angan-angan sing ele-ele itu gak ono, Pak. Walam yahumma biha, nah, gak ono pikiran-pikiran sing yaitu yang kerentek sing Allah itu gak ono. Nah, kalau kita kan enggak, dari kerentek Allah itu akhirnya bahkan kepingin direka ya opo yo bin, nah, itu. Makanya monggo kita ini belajar bersihkan hati, beningno hati, ngoten nih. Jadi angel yaitu ya, angan-angan tidak bahkan kadang-kadang kita ini dendam, sakit hati itu awet loh ya, bahkan ada yang mengatakan sampai mati aku ora bakalan memaafkan. Ungkapan-ungkapan kados ngoten itu kadang-kadang ada, dan saya juga pernah mendengar dari seseorang yang mengekspresikan sakit hati dan jengkelnya itu sangat mendalam, itu sampai ada. Makanya monggo bersihno hati itu memang rekoso ya, paling berat itu memang membersihkan hati itu. Makanya dalam tasawuf teorinya itu berlapis-lapis itu. Mulai belajar rialat ya, kemudian ya sampai ini barang sampai. Dan guru-guru mursyid biasanya ngerti hati muridnya itu. Makanya itunya perlakuan seorang mursyid kepada muridnya itu mesti variatif. Ada yang disuruh puasa sampai 40 hari, gak boleh keluar rumah, gak boleh mangan, gak boleh minum, ada. Itu untuk betul-betul bagaimana membeningkan hati ini bisa. Kalau Rasulullah kan dalam riwayatnya sampai 2 kali ya, informasi yang sampai ke kita kalau hatinya tuh dicuci dulu kan, oleh air Zam-Zam. Konon ketika waktu kecil dan konon sebelum Isra Mi'raj kan itu. Ada informasi ke kita seperti itu dalam hadis-hadis itu. Gitu. Langsung oleh Gusti Allah sendiri ya, itunya oleh malaikat Jibril itunya tuh dibersihkan ya tuh. Nah, kalau kita ini kan kalau gak ngaji, sing wis ngaji aja kadang-kadang mari ngaji ini ya dongkol ya. Nggih, dongkol.
protokol atine ngomong ngono to ae. Kadang-kadang dikomentari, kiainya dikomentari. Hati kita ini kadang-kadang di situ. Kapan kita ini mau meniru wa nabiyyam minas sholihin ya, seperti para nabi, di mana para nabi ini ya hatinya lam yakmal khotiatan, mereka beliau tidak pernah berbuat dosa kecil. Khotiah itu dosa kecil ukurannya. Kalau dosa besar itu danbun. Ya. Walam yahumma biha, begitu juga tidak sampai Nabi Yahya ini mempunyai kerentek sing olok itu gak sampai. Ngoten terus nggih. Monggo Pak, kita diskusi. Nah, jadi tolong ini sampai ayat 41 nanti ini bercerita tentang bagaimana seorang tua berupaya untuk punya anak dan ternyata Gusti Allah mengabulkan kan ini. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghaniyal kibaru. Nah ini ternyata doanya dikabulkan. Dengan diberi lahirnya seorang anak gulam, seorang anak laki-laki. Wa qad balaghaniyal kibaru, sementara nah itu Nabi Zakaria ini usianya sampun sepuh. Balagtu nihayatas sini mi'atan wa isrina sanatan, berarti ini 120 tahun lebih ya. Nah, 120 tahun bayangkan Pak Yahya nggih. Nabi Zakaria sing sampun yuswane 120 tahun tasih gadah putra. Nah itulah sebabnya ibu-ibu jenengan pun marry ya. Kadang-kadang bapak-bapak ini usia 60 tahun masih punya anak, asalkan istrinya masih masak subur. Makanya Rasulullah memberi contoh kalau mau kawin lagi jangan dengan orang wanita-wanita yang masih subur, sing sepuh-sepuh mawon. Jadi kalau jangan mau wayuh Pak Yahya pada sing sepuh. Kalau mau wayuh ya. Tapi kalau mau istrinya gak wayuh, nah itu sing enom-enom sih. Ini kewalik wayuh golek sing enom. Ya iku repot. Nggih, monggo Pak. Kalau nggih. Nggih. Ya. Ya sebetulnya setiap doa itu ya ada ininya. Jadi jangan khawatir panjenengan kalau berdoa itu sebagaimana sudah sampaikan, jangan sampai punya kekhawatiran doa ini tidak dikabulkan. Harus punya punya harapan. Nah, memang ada yang diberi isyarat itu ada. Contohnya kalau panjenengan sholat istikharah ya. Kalau sholat istikharah itu mesti jawaban dari sholat istikharah itu dengan isyarat, tidak langsung dengan isyarat. Nah, ya, makanya bukan ini loh ya, bukan jadi ahli nujum. Ahli nujum itu kan bisa membuat ilustrasi takbir mimpi. Wow, takbir mimpi. Nah, pernah dengar, pernah baca enggak? Atau seperti dalam kitab Mujarobat. Nah, pernah dengar kitab Mujarobat? Mujarobat itu ada kitab Mujarobat untuk ahli hikmah, ahli suwu. Namanya kitabnya itu Mujarobat Dairobi. Ya, jadi memang di situ digambarkan. Jadi dalam kitab-kitab yang membahas perdoaan, ya perdoaan banyak Pak. Ada Khazinatul Asrar, ada Mujarobat Dairobi,
ada Samsul Ma'arif Kubro, itu doa-doa perhikmahan yang di situ ada ilustrasi isyarat-isyarat bagaimana doa-doa yang dibaca itu apakah ada tondo-tondo terkabulkan atau tidak. Ada ilmunya, ada Pak, ada ininya ya. Cuman ngajinya ya gak boleh ngaji rutin di publik, apalagi di YouTube kan ya, bahaya. Bahaya. Mohon maaf ya, termasuk kenapa berkembang ilmu persantetan segala itu. Santet juga ya coronya ya ini juga itu pakai jompo montrok barang. Cuma bedanya itu kan sihir. Kalau santet itu bergabung dengan anatomi persihiran. Tapi kalau orang yang beriman, tondo-tondo apa-apa yang kita usahakan itu namanya ada karomah ya. Genetiknya bukan persihiran tapi bagian daripada mukjizat. Hanya kalau mukjizat itu kan diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi kekuasaan meta indra Gusti Allah yang bisa ditularkan ke dalam kehidupan manusia di dunia ini ada dua jalur. Jalur sihir atau jalur mukjizat. Semuanya itu ada isyaratnya, ada tandanya. Ngoten Pak nggih. Nah, ilmu perkelenian, nah itu bagian dari sihir. Jadi jangan kaget. Nah, itu jangan kaget. Makanya kita harus hati-hati ya dalam surat apa. Dan surat Ali Imran kan pernah juga tentang Roihul Ahmar, tentang bagaimana hembusan dari tiupan iblis, tiupan setan yang membuat fitnah. Ya, jadi ada isyaratnya ada. Ngoten Pak nggih. Ya, harus hati-hati ya karena tapi kita harus yakin kalau betul-betul doa kita mukhlishina lahuddin ya, Allahus somad. Makanya kenapa surat Al-Ikhlas itu justru bunyinya qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu ahadun. Allahus somad. Gusti Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun. Itu memang istimewa. Itu kan surat itu sebagai simbol kepasrahan penuh kepada Gusti Allah. Sehingga surat itu dinamai surat Al-Ikhlas. Karena memang sudah meniadakan as-somad selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman oleh karena itu kita jangan terjebak juga kepada buayan-buayan para pesihir ya. Walaupun sudah ada yang meninggal ya, namanya Ki Joko Bodo. Katanya sudah meninggal ya, tetapi banyak sihir juga berkembang biak Pak dan bergenetik. Kalau satu tokohnya meninggal, kalau belum ada yang nerima waris ilmu sihirnya juga angel mati. Persihiran juga memang ada ininya juga itu ada. Nah, sama dengan perilmu sucian. Nah, jadi ilmu suci, ilmu kewalian, ilmu kerasulan itu memang ininya juga ada. Itu nyata. Treatmentnya itu ada, trainingnya itu ada. Ya. Jadi jangan dikira. Nah, Al-Quran ketika dijadikan sebagai mukjizatul kubro itu treatment untuk membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat, di mana setiap kalamnya itu mempunyai maziyah, mempunyai keistimewaan, itu ada itu. Cuman jalur ilmunya yang harus dipelajari dulu Pak. Gak boleh ngarang-ngarang karena jalurnya harus jalur sanad ya, jalur ijazah, bukan ijabsah, jalur ijazah. Makanya dalam perdoaan itu ada istilah ijazah. Nyatan nggih Pak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
A'udzu bihamdi alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim Muhammad salatan tunjami wal afat wa taqdiruna bi jami'al hajat wa tatahhiruna bi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka wa min jami'il khairat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb sekurang dan ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khata